Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. TomTom Traffic Index, lembaga pengukur kepadatan kendaraan di kota-kota dunia, menyebutkan peringkat kemacetan Jakarta turun dari peringkat 4 ke peringkat 7 sebagai kota termacet di dunia. Namun faktanya warga masih merasakan terjebak kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk. Walau berkurang pada waktu-waktu tertentu, kemacetan di Jakarta dinilai belum berkurang secara signifikan. Beginilah suasana lalu lintas di Jalan Raya Mampang dan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis siang. Meski bukan jam berangkat kerja, kemacetan panjang terjadi dari arah Mampang menuju Kuningan, Ragunan Said. Begitu juga di ruas Jalan Gatot Subroto dari arah Cawang menuju Jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas padat merayap. Sebagian warga menilai meski macet tetapi tidak separah sebelumnya. Namun ada juga yang berpendapat kemacetan di ibu kota belum ada penurunan. Ada transportasi baru kayak MRT sudah ada gitu kan, terus kayak armada Transjakarta juga diperbanyak, jadi ya mungkin orang yang kerja bawa kendaraan kalau kerja jadi pada beralih ke transportasi umum bang itu. Tapi kalau kadang-kadang bang, kalau pagi saya berangkat kerja atau sore pulang kerja ya di jalur-jalur tertentu ya pasti tetap macet masih ada bang. Jam-jam sibuk kayaknya sih masih biasa ya. Walaupun ada flyover atau apa nih, ada pas gitu, masih biasa aja sih. Berarti belum menurun ya bang? Menurut saya belum, masih biasa. LRT jadi kali ya, kemungkinan yang Jakarta Bogor mungkin berkurang kali. Selain di Jakarta Selatan, kepadatan juga terlihat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Padahal di kawasan ini telah dibangun jembatan layang. Kepadatan mengular hingga ke Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Namun di jalan lain yang diberlakukan ganjil genap, lalu lintas terlihat lebih lengang, seperti di kawasan Tomang menuju Slipi, Jakarta Barat. Begitu juga jalan yang dilalui Transjakarta, salah satunya di Kedoya, Jakarta Barat. Lalu lintas ramai lancar. Kasudin Perhubungan Jakarta Barat, Leo Amtrong, mengklaim razia parkir liar yang terus digencarkan cukup efektif mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta, khususnya di Jakarta Barat. Yang pertama itu ganjil genap, sebagian itu melalui jalan Es Parman, jadi mungkin itu akan mengurangi. Yang kedua, program Jaklingko. Saat ini di Jakarta Barat sudah beroperasi 6 trayek Jaklingko, sehingga juga akan mengurangi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dari angkutan umum. Aktivitas laju kendaraan di ibu kota Jakarta dimulai pada saat pagi hari, utamanya saat akan memasuki jam kerja. Dan biasanya di ibu kota Jakarta ini jam kerja berada pada rentang waktu dari pukul 7 hingga pukul 9 pagi. Dan antara pada rentang waktu pukul 7 hingga pukul 9 pagi ini jalanan di ibu kota Jakarta, utamanya jalan protokol, ini kerap mengalami kemacetan akibat kepadatan kendaraan yang melintas. Dan saat ini saya berada di Jalan Jenderal Sudirman, salah satu jalan protokol ibu kota Jakarta, untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya pada pagi hari ini, kondisi arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman ini terpantau ramai lancar. Meski demikian tidak tampak adanya antrian panjang kendaraan yang mengakibatkan kemudian terjadi kemacetan. Nah, salah satu lembaga survei dari luar negeri yang memantau aktivitas kepadatan lalu lintas menyebutkan bahwa Indonesia, utamanya kota Jakarta, saat ini mengalami penurunan kemacetan hingga 8%. Angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun lalu. Lalu bagaimana nih? Pengamat transportasi menilai kenyataan sehari-hari, saya kira di Jakarta belum ada perubahan yang signifikan. Meskipun pada saat ada MRT kita berharap akan dapat mengurangi kemacetan, tapi faktanya masih tetap macet gitu. Jadi saya kira kalau soal survei tadi itu tergantung kapan surveinya, di mana, pada situasi seperti apa.
gitu, dan apakah survei itu dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Misalnya pada saat Asian Games kan kita tahu ada pelaksanaan ganjil genap yang dari pagi sampai malam di sejumlah ruas jalan gitu. Itu kan pasti mempengaruhi hasil surveinya bila dibandingkan dengan survei di luar Asian Games gitu. Jadi saya kira itu harus diverifikasi kapan surveinya, di mana dan dalam situasi yang seperti apa. Selain itu, menurut Darmaning Tias, untuk indikator kemacetan dilihat dari waktu tempuh yang dilakukan seorang ketika melakukan perjalanan. Waktu perjalanan dari titik keberangkatan ke titik tujuan maksimal 1,5 jam. Meskipun fakta di lapangan menunjukkan Jakarta sampai saat ini masih kerap kali mengalami kemacetan, namun menurutnya ada solusi seperti memperluas pemberlakuan ganjil genap hingga mengenakan tarif parkir mahal dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemacetan. Lembaga pemantau kemacetan lalu lintas dari Inggris, TomTom Index, menyebut tingkat kemacetan di Jakarta pada 2018 mengalami penurunan 8% dibanding tahun sebelumnya. Mengakses status traffic index Jakarta melalui laman tomtom.com disebutkan kemacetan Jakarta pada pagi hari di hari kerja bisa mencapai 63%, sementara pada malam hari 88%. Tim Liputan JAK TV. Jangan kau paksakan untuk